Sobat Budaya, Hai. kita ketemu lagi nih. Kali ini kita bakal ngajak kalian semua jalan-jalan. Kita bakal jalan-jalan menuju ke salah satu pusat oleh-oleh yang ada dari Samarinda. Dan ini masih ada kaitannya dengan perkembangan wastra di Samarinda loh. Wah, penasaran banget nih ya. Langsung aja deh kalau gitu kita jalan-jalan. Yuk nih ya, ikutin terus ya. Hai. Jalan-jalan ke Situ, ayo ikut. Halo Sahabat Budaya, kita sekarang sudah sampai di salah satu pusat oleh-oleh di Samarinda, M2B. Nah, Dan gimana nih? Kayaknya udah penasaran nggak sih pengen lihat koleksinya gimana? ada banyak sekali kain dan juga batik khas dari Samarinda. Nah, langsung aja deh ikutin terus ya kita masuk. Yuk. Oke Sahabat Budaya, kita udah langsung ketemu nih sama owner M2B ya. Dan beliau ini adalah salah satu penggerak ekonomi kreatif juga di Samarinda. Halo Mas Halo. Anas. Halo Mbak Mira. Wah, ini udah punya galeri sendiri, Ya. pasti perjalanannya sangat amat panjang sekali Ya. gitu ya Mas ya. Nah, boleh saya ajak flashback sedikit Mas? Oke, silakan. Iya, tapi ya jangan yang sedih-sedih banget. Biasanya kalau flashback itu seputar yang sedih-sedih Macem-macem masa ya. lalu. Oh ya, macem-macem ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sejak kapan Mas Anas itu kayak kepikiran pengen jadi desainer gitu Mas? Awalnya mungkin bukan langsung desainer ya. Oh gitu. Jadi emang punya pengalaman dari cukup lama, dari 2006 di industri jahit menjahit, konveksi tepatnya. Jadi 2006 sampai sekitar 2012. Nah, saya memang tipe yang mungkin ya basic kurang suka kalau disuruh-suruh kayak gitu ya. Sampai akhirnya saya pengen mandiri, jadi punya ide untuk mendirikan usaha sendiri, dan I'm2B berdiri dari 2012. Awalnya dengan konsep tailor konveksi, jadi kita terima jahit, baju seragam, nggak ada etnik-etnikan, nggak ada sebenarnya. Awalnya begitu. Dengan diawali di 2013, waktu itu tenun Samarinda lagi diangkat banget, jadi saya juga mengadopsi itu, jadi titik balik merubah konsep I'm2B yang semula hanya konveksi atau tailor, saya up lagi untuk bisa lebih luas lagi ke dunia desain. Dan akhirnya saya mengenal tenun, sarung Samarinda, sampai wastra yang lain seperti batik. Kira-kira begitu. Gitu ya. Nah, tapi Mas kan berawal dari konveksi ya, tailor gitu. Kenapa kok kepikiran untuk memilih kain tradisional? Karena kan kalau zaman sekarang sih kayaknya udah era globalisasi gitu ya. Pasti kebanyakan orang kan pengennya yang apa ya? Yang kayak era kebarat-baratan lah gitu, Mas. Mungkin istilahnya di dunia fashion atau di industri fashion itu ada namanya fast fashion. Jadi fast fashion ini mengadopsi secara desain, konsep itu fast moving gitu loh. Nah, kenapa saya memilih kain tradisional? Karena kain tradisional waktu itu di awal-awal M2B sarung Samarinda. Di mana sarung Samarinda? Ya hanya aja di Samarinda. Itu jadi karakteristik. Jadi kita memilih bisnis gimana itu bisa punya karakter dan punya diferensiasi. Itu mungkin alasannya. Jadi kalau itu udah nggak bisa, di tempatnya udah nggak ada. Jadi sarung Samarinda, wastra yang ada di Samarinda ini ya hanya ada di Samarinda. Seperti itu jadi diferensiasi dan jadi karakteristik produk I'm2B. Ikonnya Samarinda ya. Ya. Tapi kalau sekarang lebih luas lagi? Lebih luas lagi, mungkin kalau dulu memang lebih fokus ke tenunnya aja. Nah, sekarang juga lagi ngembangin batiknya. Karena di pemerintah kota Samarinda juga lagi ngembangin batik Samarinda. Di provinsi, saya juga mitra dan binaan dari Bank Indonesia yang sama-sama juga ngembangin batik Samarinda dan Kaltim. Oke. Dan kalau untuk kayak batik Samarinda, kayak kain tenun itu berarti kalau Mas Anas ini bikin sendiri gitu Mas, atau ada kerjasama gitu sama produksi-produksi gitu Mas? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya lebih ke industri hilir ya, jadi bukan ke industri hulu. Kalau hulu mungkin saya harus ibaratnya kalau tenun itu dari benangnya. Saya tidak sampai sejauh itu, karena menurut saya pribadi kalau makin ke hulu saya makin pusing sebenarnya. Saya lebih memilih untuk ke industri hilirnya. Jadi saya sampai ngedesain, jadi produk-produk atau materialnya
itu dari pengrajin. Nah, kami kerjasama. Jadi kalau ada motif-motif khusus yang memang kami pengen produksi, ya kami produksi ibaratnya pesenlah ke teman-teman pengrajin. Kalau dulu tenun Samarinda, sarung Samarinda ya, saya udah sempat bikin ada 3 motif. Jadi motif itu sampai saya hakikan. Jadi sarung Samarinda itu warna-warnanya lebih colorful, warna-warna shocking. Tapi saya coba bikin warna-warna yang soft. Saya terinspirasi dari kayu ulin, terus dari warna-warna soft itu ya saya kembangin. Nah, sampai sekarang di batik pun sama. Saya belum ngerjain sendiri, jadi kerjasama dengan pengrajin. Baik, Gitu. sampai ada hakinya ini. Sudah. Keren ya. Berarti kan udah Saya ada serius. patokannya. Ya, lebih serius sih mungkin. Patokannya sih, ya saya ngerjain itu dengan serius gitu. Wah, mantap nih. Berarti ada idealismenya juga nih Mas Anas nih ya. Iya. Nah, Of course. kalau itu gimana tuh Mas? Kan kadang kan kayak konsumen itu kan gimana ya? Ibaratnya batik Samarinda misalnya patokannya ini aja gitu. Kalau orang-orang sekarang kan kayaknya lebih sukanya yang dipadu-padankan gitu ya. Nah, gimana tuh Mas kayak menggabungkan idealismenya Mas Anas ini ke tangan konsumen, pikirannya konsumen tuh biar kayak apa ya, lebih attract lah mereka gitu. Ya, sebagai seorang desainer dan sebagai pebisnis, idealisme itu sangat penting. Cuman kita harus memanage idealis itu seperti apa. Jadi seperti yang saya udah pelajarin, karena dulu berawal dari saya otodidak, belajar desain pun secara otodidak awalnya, tapi ya bingung karena tidak ada gurunya. Sampai satu saat saya ikut kompetisi-kompetisi yang akhirnya saya sering bolak-balik Samarinda Jakarta. Saya akhirnya belajar sama desainer-desainer yang cukup terkenal ya. Belajar dari situ dan akhirnya mengerti memanage idealisme juga saya akhirnya mengerti gitu. Jadi dalam sebuah bisnis sebenarnya cukup 10-20% untuk idealis ya. Karena kalau nggak ada idealis, kita nggak punya ciri khas, kita nggak punya karakteristik, nggak punya diferensiasi. Itu wajib, cuman harus di-manage. Guru saya ngajarin saya, cukuplah 10, maksimal 20%. Sisanya apa yang 80%? Bisnis. Karena itu yang jadi duit, seperti itu. Wah, mantap ya. Berarti Jadi kita harus nggak bisa sepenuhnya ini idealis, walaupun nggak laku, nggak bisa begitu. main Ya ego nggak mungkin bisa juga ya. ada beberapa produk, ada beberapa desain yang memang seperti itu. Contohnya, misalnya kita menggelar atau ikut pagelaran fashion show misalnya. Nah, itu produk-produk idealis yang harusnya di sana. Walaupun produknya tidak laku, nggak apa-apa. Saya punya idealisme, saya tuangkan, karya saya publish ya. Orang banyak lihat saya. Artinya saya berkarya terus. Walaupun misalnya ini dalam bahasa kasarnya produknya nggak tapi laku, tapi orang yang udah ibaratnya udah jatuh cinta, udah seneng dengan karya kita, mereka tetap jadi fans kita dan tetap beli walaupun misalnya nggak suka dengan yang kemarin, ada produk-produk lain yang mereka tetap suka sama kita. Kira-kira gitu. Mantep banget nih, udah ada prinsipnya banget ya. Ini udah senior banget lah ibaratnya Begitu gitu. Kita implementasi bener-bener kita implementasi sih itu. Baik Mas. Nah, kan itu bisa dibilang tantangan juga ya dari Mas Anas sendiri kayak tadi belajarnya otodidak. Awalnya. Bingung kan pasti awal-awalnya gimana Banget. tuh, struggle banget gitu. Nah, selain itu mungkin ada tantangan tersendiri nggak dari Mas Anas sampai sekarang udah punya galeri gitu? Tantangannya mengedukasi orang memang tidak mudah ya. Mungkin ya lebih ke edukasi sih ya, karena tadi Mbak bilang kenapa sih harus kain tradisional, kenapa harus sastra gitu loh. Itu edukasi ke masyarakat memang tidak mudah karena yang menjamur sekarang ada yang tadi saya bilang fast fashion, brand-brand luar banyak yang berdatangan ke sini. Terus mungkin ada sekarang lagi menjamur juga thrifting. Wow. Itu juga ya, seperti itu. Nah, itu tantangannya kita. Kira-kira itu sih. Oh, mantap. Nih harus ada membuat sesuatu yang lain lah. Kebetulan saya juga menginisiasi community dan sebuah social foundation ya mungkin ya, kayak lembaga sosial gitu. Arahnya lebih ke desain, fashion design. Jadi kami mendirikan itu dari 2021 pas pandemi ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah anggota kami ada sekitar 90 orang yang bergerak di fashion maupun kriya atau kerajinan.
Nah, disitulah kami banyak mengedukasi ke masyarakat. Jadi ada yang program kami itu sifatnya sosial, hanya mengedukasi secara gratis, secara cuma-cuma. Ada program yang cuma 3 jam, ada yang 1 hari, 6 jam, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Selama ini maksimal baru 3 bulan sih paling lama. Jadi 3 bulan itu paling seminggu 2 kali. Nah, itu ada program yang secara mandiri kami kerjakan. Jadi kayak misalnya workshop, kita kerjakan secara mandiri, dibiayai kami sendiri, itu murni untuk masyarakat. Tapi program-program yang cukup lama, karena kita juga melibatkan para pengajar ya, mentor-mentor juga. Kami kerjasama dengan salah satu sekolah mode yang ada di Jakarta, ngajar ke sini. Terus di samping itu, di sini ternyata banyak lulusan fashion design, orang-orang Kaltim, yang dulunya belajar di luar. Ini backgroundnya macam-macam, dari sekolah mode yang berbeda-beda, akhirnya ngumpul di sini, akhirnya saya coba ajakin diskusi, terus akhirnya kita bikin program dan bareng. Itu sih menarik sekali. Oh, baik Mas. Dan kalau untuk Mas Anas sendiri nih, selaku desainer ya, kalau dukungan dinas terkait seperti apa? Kalau untuk Masnya dulu ya, belum ke programnya itu. Oh iya. Ya, community. Sebenarnya udah cukup lama sih dari awal-awal berdiri, semenjak saya kenal Sarung Samarinda, terutama dari pemerintah kotanya, Dekranasda, terus dinas-dinas terkaitnya seperti Dinas Perdagangan Perindustrian, itu masih intens sampai sekarang. Jadi sebagai ya binaan ya iya, tapi karena sekarang saya juga punya foundationnya, sekarang juga jadi mitra. Bulan lalu kami juga menggelar satu event namanya Batik Nusantara di Hotel Aston. Itu kerjasama dengan Dekranasda, dengan Dinas Perindustrian, dan kebetulan ada Ibu Wali juga yang di situ beliau malah ikutan fashion show menggunakan karya saya juga. Kebetulan, alhamdulillah beliau juga sangat appreciate. Ya seperti itu. Berarti dinas terkait alhamdulillah support banget ya. Alhamdulillah ya. Kalau nggak didukung nanti siapa lagi? Orang-orang lokalnya sih harus dihidupkan. Jadi gini juga Mbak ya, walaupun Wastra banyak juga brand-brand luar Kaltim yang berdatangan ke sini. Mungkin saat ini yang lebih familiar dengan istilah modest fashion atau fashion muslim mungkin ya, fashion muslim modern gitu. Banyak brand-brand modest wear itu berdatangan ke Samarinda. Cukup banyak. Ya saya nggak perlu sebutin, ya masa sih pemerintahnya lebih mendukung yang di luar gitu, padahal di dalam juga sangat banyak. Karena anggota kami juga cukup banyak yang bergerak di fashion design. Seperti itu. Oke, baik. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi nih seputar komunitinya ini sendiri boleh, Mas boleh. Ya. Nah, kita jeda dulu, jadi sahabat budaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi. Setelah tadi Mas Anas tuh sudah ada menyentil seputar komunitinya gitu. Nah, kita langsung cari tahu aja nih sama Mas Anas seputar community yang sedang dibangun ya tentunya saat ini. Nah, Mas Anas, kalau saat ini mungkin boleh diceritain dulu deh Faskria itu apa? Karena kan mungkin pasti banyak orang belum tahu gitu ya. Alhamdulillah sekarang Faskria ya yang saya bangun, sebenarnya ide-idenya berawal saya masih stay di Jakarta, itu di 2020. Jadi awal-awal, ini saya sedikit flashback dulu ya. Iya, boleh silahkan. 2020 awal-awal pandemi, jadi tidak banyak kegiatan dan nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah bahkan galeri juga sempat tutup, workshop juga tutup. Jadi apa yang saya lakukan, saya mencoba bikin iseng-iseng nih awalnya, bikin belajar fashion secara online awalnya di 2020. Jadi saya mengidekan itu iseng-iseng nih, kami bikin survei-survei gitu, ternyata yang respon banyak banget. Jadi waktu itu ada sekitar 700 orang. Bukan hanya di Indonesia aja, bahkan di beberapa negara, tapi orang Indonesia. Karena sama, pada nggak ngapa-ngapain gitu. Pada nggak ngapa-ngapain, itu yang kami lakukan, dan dari saya ngumpulin banyak orang itu, akhirnya saya bikinlah satu platform belajar fashion design secara online. Dan dari situ saya mengumpulkan orang dari 700 itu ke filter ya, pasti ada filternya. Jadi sekitar 400 orang dengan masuk community kami belajar fashion secara gratis ya. Jadi setiap minggu itu ada konsultasi, tanya soal fashion dengan konsultan kami. Terus setiap bulan kami juga mendatangkan beberapa fashion designer
untuk sharing bareng setiap bulan. Selama 1 tahun hanya bayar 100.000, awalnya begitu. Terus kita kalau misalnya mau belajar yang lebih detail, kita punya program yang lebih khusus. Nah, akhirnya saya karena waktu itu belum legal ya, terus akhirnya saya berpikir harus diseriusin. Akhirnya saya bentuklah Fastcrea Indonesia. Nah, saya coba sharing lah di sini di Kaltim. Ternyata direspon sangat baik. Waktu itu di awal 2022 kami dengan Bank Indonesia akhirnya menggelar berbagai kegiatan fashion design dan termasuk juga batik. Nah, Fastcrea itu adalah lembaga nirlaba. Jadi itu lembaga yang non-profit. Nah, tapi kami juga menghimpun atau ngumpulin nih teman-teman yang ada di Kaltim, seluruh Kaltim ya, dari Kubar, dari Kutim, Balikpapan, dan lain-lain. Saat ini anggota sekitar 90 orang. Nah, dari Fastcrea kami bentuklah community namanya Kalan Project. Jadi Fastcrea itu sebagai lembaga nirlaba yang non-profit, Kalan Project sebagai community tapi sifatnya komersil, karena di situ rata-rata kami punya usaha. Teman-teman punya usaha desain, punya usaha fashion ya, jual produk juga gitu. Nah, di community itu kami lebih fokus untuk bikin program-program yang sifatnya ya bisa sosial, bisa komersil. Ya, kita bikin workshop, kita bikin pelatihan, bahkan event kami juga bikin sendiri, kami kelola sendiri. Kalau dulu mungkin ya hanya ikut ya, event ikut. Nah, sekarang kami udah mampu untuk membuat dari workshop, pelatihan, seminar, sampai ke eventnya kami bisa handle sendiri. Wow, kira-kira gitu. Keren ya. Awalnya cuma nimbrung aja nih event orang. Iya, awalnya tiba-tiba begitu. buat sendiri gitu ya. Dan kalau event terbesar deh, apa kira-kira? Borneo Fashion Brazilian di Juli kemarin. Karena diikuti oleh, sebenarnya ini belum terlalu plannya kita kan 2 hari. Ternyata kita mampu cuma 1 hari, tapi kita bisa mengundang teman-teman dari luar daerah, dari luar kota, luar pulau. Ada dari Mamuju, dari Makassar, dari Jakarta, Jogja, hadir ke sini. Itu luar biasa. Jadi konsep yang kami buat, karena mereka biaya sendiri ya, bukan kami biayain ya. Kalau dibiayain mungkin udah terlalu mainstream ya, terlalu biasa. Nah, kami mengundang teman-teman ini dengan konsep yang kita buat, mereka datang ke sini. Kita pengen tahu di Kaltim, terus mungkin ada itu ya, karena IKN itu juga sih. Nah, itu konsep yang kami buat. Akhirnya mereka tertarik dan akhirnya datang ke sini untuk menampilkan karya-karyanya. Seperti itu. Mantap ya, udah mulai banyak orang-orang yang jadinya mau ikut gitu. Ya, alhamdulillah begitu. Jadi ada yang memang kita bikin yang ringan, yang baru-baru ini, paling baru di akhir bulan Oktober kemarin, kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Kebetulan kami punya program pelatihan fashion design selama 3 bulan. Dan akhir dari pelatihan itu menampilkan karyanya di panggung fashion show. Wih, Seperti mantep itu. ya. Nah, kalau respon teman-teman sendiri nih, setelah kan awalnya iseng-iseng aja, tiba-tiba udah bisa handle event banyak gitu. Buat event gimana tuh? Garis besarnya begini Mbak, mungkin ya, secara umumnya, sekarang secara lebih luasnya, yang kami ciptakan adalah produk solusi. Karena produk solusi, ketika orang dapat masalah, kita punya solusinya, bakal dicari terus. Secara umumnya begitu. Jadi di Kalimantan, just to know ya, di Kalimantan itu belum ada sekolah fashion design setingkat perguruan sampai hari ini. Dan yang kami lakukan adalah menciptakan platform sebagai alternatif orang belajar fashion design. Seperti itu. Itu dulu yang akhirnya orang makin kesini ya makin membutuhkan. Karena di kami kita punya program yang free, terus kalau misalnya program yang 3 bulan biasanya ada sponsor. Waktu itu tahun lalu ada Bank Indonesia yang support kami mendatangkan para pengajar dari sekolah mode Paris de la Mode Fashion School, karena sekolah ini juga terafiliasi langsung dari Paris ya. Kami datangkan ke sini. Nah, tahun ini kami dengan Dinas Pariwisata Kota Samarinda ya, para lulusan fashion design yang dulunya sekolah di luar ya, akhirnya saya ajakin ngobrol dan akhirnya mereka yang ngajar teman-teman yang lain. Jadi di sini banyak sekali tailor atau konveksi juga, pelaku usaha konveksi yang awalnya memang hanya tahunya bisnis aja. Mungkin itu yang saya alamin dulu gitu. Jadi saya tahu persis masalahnya apa. Ketika belajar otodidak pasti ada banyak mentoknya karena tidak ada gurunya. Nah, akhirnya saya bikinlah platform itu sebagai platform solusi gitu loh. Jadi alternatif orang belajar
fashion design bisa ke tempat kami. Oh, Kira-kira mantap ya, tempat belajar gitu. Ya. Ini ya. base camp, ini kebetulan kalau ini galeri saya ya. Jadi base camp kami di Lawang Bakung di Perumahan Korpri. Oh, di Seperti situ itu, ya. Oke, pokoknya datang aja ke situ ya kalau mau belajar. Benar sekali. Oh, baik-baik. Nah, kalau untuk program sendiri nih, pasti kan Praskria punya programnya sendiri gitu. Kalau selanjutnya kira-kira lagi ngincar apa nih? Good pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk di Faskrea ya, jadi sebagai parameter, kami parameternya adalah event sebenarnya. Jadi dengan tolak ukur event, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang endingnya adalah event. Tapi sebelum event, kami ngapain aja? Jadi bikin workshop, bikin pelatihan, itu yang kami kerjakan. Nah, after event, itu kami pengennya ya jualan, karena harus berbisnis yang menghasilkan profit yang untuk menunjang sustainability dari bisnis kita masing-masing gitu kan. Nah, saat ini kami lagi tahap penyusunan MOU dengan beberapa sekolah. Jadi ada sekolah yang international school yang memang tertarik banget dengan kami dari mulai SD sampai SMA, yang nantinya program-program kami akan jadi ekskulnya. Jadi ada plan sih rencana 3, tapi yang udah yang fix baru 1. Itu international school yang ada di Samarinda. Dan itu yang dari before event. Nah, yang after eventnya kami pengennya punya galeri bersama. Jadi galeri seperti ini yang isinya memang banyak produknya fashion designer. Jadi orang sekali masuk ketemu produknya banyak desainer. Nah, nanti silakan pilih-pilih gitu loh. Kira-kira gitu. Ini lagi on progress juga. Karena alhamdulillah kami dapat sponsor juga yang rencana bikin itu untuk galeri bareng. Gitu Semangat sih. Mas ya. Siap. Tetap terus intinya komunitasnya berjalan, bisnisnya juga harus jalan gitu. Alhamdulillah saya secara pribadi, walaupun ya saya selalu ngajak teman-teman ya, kalau misalnya ada kesempatan kemarin juga sempat kita fashion show di Korem misalnya dengan hotel, ya kita tetap melibatin teman-teman. Siapa yang memang bisa kontribusi, bisa bareng dengan ya mungkin fashion show, mungkin bukan produk kita langsung kebeli ya, tapi dengan adanya itu produk kita makin dikenal dan finally ya orang akan tahu karya kita dan akan ujungnya adalah membeli produk kita. Itu intinya. Baik Mas, kalau gitu pastilah kalau dari Mas Anas sendiri selaku desainer ada punya harapan-harapan. Programnya kan tadi sudah ini ya. Harapannya deh dari Mas Anas selaku desainer nih yang ada di Samarinda. Yang pertama mungkin saya lebih ngelihat ke Faskrea ya. Yang pertama karena impact-nya memang besar sekali. Jadi secara umum impact-nya untuk pelaku industri fashion di Samarinda terutama ya. Teman-teman saya banyak sekali. Harusnya mereka yang dulunya hanya tailor, yang hanya taunya produksi aja, akhirnya dengan belajar seperti itu bisa mengenal lebih jauh dunia desain. Nah, harapannya ya dengan adanya seperti itu makin hiduplah industri fashionnya. Dengan masyarakat tahu dunia desain, ujungnya adalah membeli produk kita. Kira-kira gitu. Dan ya mungkin kolaborasi atau dukungan dari pemerintah itu juga yang sangat kami harapkan. Itu mungkin. Oke, Sahabat Budaya, tadi Mira sudah ngobrol banyak bersama Mas Anas, dan sekarang Nia berkesempatan ngobrol bersama dengan Sekretaris Dekranasda Kota Samarinda bersama dengan Ibu Rita. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Kabar sehat. Baik Bu ya, sehat. Oke, Bu, kita kayaknya bakal ngobrol panjang di hari ini Bu ya, seputaran dari UMKM dan lainnya gitu Bu ya. Bu, gimana sih Bu tentang kondisi pelaku UMKM sendiri yang ada di bawah binaan dari Dekranasda nih Bu? Oke, terima kasih Nia. Selamat pagi menjelang siang nih rekan-rekan semua pendengar pemirsa ya dari RRI yang ada di Kota Samarinda. Hari ini kebetulan kita bertemu sekaligus juga sosialisasi Dekranasda itu apa sih gitu. Terus Dekranasda Samarinda itu udah bikin apa aja gitu. Karena memang program dari Bapak Kepala Daerah Bapak Andi Harun itu
bagaimana setiap kegiatan harus menyentuh ke masyarakat yang paling jauh, artinya RT ya. Nah, RT. Jadi beberapa perajin kita memang tersebar di Kota Samarinda. Kalau di kerajinan itu berpusat di Pampang, tapi ada juga yang tenun di Samarinda seberang. Di Samarinda seberang pun masih ada di Lojanan itu khususnya perajin-perajin kayu, ukir kayu, aksesoris juga. Kalau aksesoris itu hampir di 10 kecamatan itu ada. Cuma memang program kita sekarang itu bagaimana produk-produk itu bisa dicintai masyarakat. Jadi bukan hanya terpaku pada adatnya saja, tapi art atau seninya itu harus berkembang. Karena konsumen itu nggak selalu cari yang motif-motif ori. Tapi ada juga yang tertarik dengan motif yang telah dikembangkan sesuai dengan tren pasar seperti itu. Nah, untuk produk-produk kayak gitu Bu ya, biasanya semakin berkembang zaman, semakin banyak motif-motif yang entah dapat inspirasi dari mana, tapi itu tercipta. Kalau dari produk dari binaan Dekranasda sendiri yang dikembangkan apa aja nih Bu? Nah, kalau sekarang tuh lagi tren, kebetulan title kita hari ini masalah wastra ya. Wastra itu kain. Dari bahasa Sanskerta. Bisa deh di Google, dicari wastra itu apa gitu loh. Jadi wastra itu kain tradisional yang memiliki simbol dan makna. Tahun 2013 Kampung Tenun di Seberang, karena itu lahir dari masyarakat yang kemarin abad-abad yang lalu itu, beberapa abad yang lalu itu tidak mau dijajah oleh Belanda. Jadi panglimanya Pangeran Hasanuddin membawa masyarakat yang nggak mau dijajah ini pergi perantau sampai ke Samarinda Seberang. Di sana mereka bukan hanya melarikan diri, tapi juga membawa sekaligus budaya dan alat-alat tenunnya. Nah, ketika sampai di Samarinda, mereka itu tidak hanya mempertahankan motif-motif yang telah ada selama mereka di daerah asalnya di Kepulauan Sulawesi, tapi juga mereka mengembangkan motif-motif sesuai dengan budaya di mana mereka berada. Karena wastra itu adalah kain yang memiliki simbol dan makna, sehingga pelestarian dari motif-motif yang memang telah ada, seperti misalnya nih balok nagara. Balok nagara itu identik dengan warna kuning. Warna kuning itu lambang bangsawan ya. Itu tetap harus dilestarikan, tetap disosialisasikan meskipun ada motif-motif yang berkembang, misalnya motif burung enggang, kemudian motif tiga putri, bere-bere berbaris. Bere-bere itu semut-semut berbaris gitu. Jadi simbol daripada keguyupan atau gotong royong seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah wastra seperti itu, dan Dekra mensupport bukan hanya dari bahan baku, kemudian dari membawa mereka dalam partisipasi dari beberapa pameran, tapi pameran yang memang kalau di Dekranasda di Dewan Kerajinan Nasional itu ada tematik. Jadi misalnya temanya tahun ini wasra, tahun depan piranti saji, tahun ketiga itu kriya. Jadi tema-temanya selalu disesuaikan. Dan kita disesuaikan dengan visi misi Dekranasda itu menggali, mengembangkan dan melestarikan. Jadi menggali potensi dari masing-masing wilayah di kita. Kita kan punya 10 kecamatan, 59 kelurahan. Nah, batik itu merupakan salah satu wastra, tapi bukan yang dari itu ya, dari pabrik, bukan tekstil, tapi batik yang ditulis atau batik cap atau kombinasi tulis dan cap seperti itu. Oke. Itu ceritanya. Agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Jadi banyak temanya per tahunnya beda-beda Bu ya. Inspirasinya juga pastinya beda-beda nih Bu ya. Jadi kalau di event Dekranas pusat seperti Inakraf, kemudian di event khusus untuk wastra, kemudian di Ikra,
itu memang bertema. Tapi ada juga event yang memang hall-nya dibeda-bedain gitu. Hall wastra, hall kriya, atau yang umum. Sehingga karena kita juga menggali potensi yang ada di Kota Samarinda ini, supaya bisa ikut berpartisipasi, mereka kan punya standar ya, standar produk yang boleh dibawa dan boleh dipamerkan. Nah, jadi kita harus membinanya cepat supaya kita bisa mengikuti perkembangan pasar gitu ya. Siap-siap. Biar nggak berhenti di situ-situ Biar aja. nggak berhenti, dan produk kita perajin-perajin harus terbuka. Jadi nggak boleh bikin sesuai dengan keinginan sendiri, sementara pasarnya nggak ada. Seperti itu. Nah, dari program Dekranasda sendiri untuk mengenalkan produk lokal keluar, bagaimana nih Bu? Keluarnya keluar daerah apa keluar negeri? Daerah, kalau bisa mendunia gini Bu, karena kan kita masih di daerah sini-sini Bu ya. Pastinya ada keinginan atau harapan kedepannya bisa dikenal sama halayak lebih luas lagi. Nah, di pemerintah kota itu ada asosiasinya. Jadi asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, APEKSI. Itu ada annual eventnya, juga ada pertemuannya. Di situ brand image Ketua Dekranasda Kota, yang kalau kota itu dijabat oleh istri dari wali kota, itu untuk menampilkan semaksimal mungkin produk-produk unggulan yang telah dibina. Nah, itu untuk asosiasi seluruh kota di Indonesia. Terus kalau event untuk Dekranas sendiri, itu persyaratannya nggak gampang seperti yang telah aku sampaikan tadi. Selain tematik, kualitasnya juga diseleksi gitu. Jadi nggak bisa yang baru-baru tumbuh, kemudian baru-baru belajar, itu memang harus di upgrade lagi, harus dilatih lagi supaya bisa masuk di dalam kelas seperti itu. Sehingga pembinaan dari Dekranasda Kota Samarinda juga harus stratified ya, harus berstrata untuk pemula, kemudian sampai di tingkat advance atau mahir dan terampil seperti itu. Jadi berjenjang. Oh, ada jenjangnya. Nggak bisa semuanya diikuti atau dipaksain, karena event Dekranasda itu nggak lepas dari art. Jadi konsep materi maupun konsep standnya itu harus memiliki sentuhan seni. Karena yang kita jual kan seni. Ya, seperti itu. Tadi kan tahapannya banyak Bu ya. Mungkin itu harus dihajar berkali-kali baru bisa lolos Bu ya. Bahasanya seperti itu Bu ya. Terus Bu, sejauh ini ada nggak Bu program khusus untuk para pemula UMKM atau pemula lainnya yang mungkin bisa sampai tembus ke situ gitu? Aku kasih contoh ya. Kalau tadi itu pameran untuk asosiasi pemerintah kota, jadi untuk kota se-Indonesia, kemudian ada yang untuk umum, tapi kelasnya udah Asia, yang Inakraf. Kalau untuk pemula itu memang kita ikut partisipasi, misalnya pameran lokal di Kaltim apa ya? Kaltim Fair, kemudian Kaltim Fest, kemudian ada Food Street Festival. Di situ juga bisa disisipkan kerajinan-kerajinan. Biasanya kita punya tema sendiri, Dekranasda masuk di situ, karena Dekranasda itu lebih fokus kepada kriya dan wastra. Kriya itu kerajinan, kemudian wastra itu kainnya, seperti itu. Dan kalau untuk internasional, memang di bulan 2 kemarin kita diundang oleh Konsulat Jenderal Amerika, karena ternyata para IO dunia itu juga suka browsing ya, suka browsing. Kemudian dilihat tampilan ketika APEKSI di eranya Bapak Andi Harun dilaksanakan, itu malah menjadi ikonnya APEKSI seluruh Indonesia. Dan dari situ mereka mengajak, kemudian mengundang. Yang ditampilkan di sana itu adalah runway, konsep runway. Materinya adalah kriya dan fashion seperti batik, tenun, dan ekotik. Jadi kombinasi antara ekoprint dengan batik seperti itu. Ada banyak sekali Bu ya. Dan mungkin pasti setiap beberapa kegiatan atau apa yang dimulai ada harapan nih Bu.
Harapan untuk kedepannya bagaimana nih Bu? Nah, sesuai dengan konsep Probebaya, membangun dari ujung atau mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi masing-masing wilayah atau masing-masing rukun tetangga itu di dalam satu lingkungan pasti punya aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonominya tuh macam-macam. Bahkan sekarang seperti di RT saya itu ada Bukalapaknya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya nggak usah jauh-jauh lagi belinya. Jadi kita kan cukup beli di sekitaran wilayah tempat tinggal kita. Kemudian supaya ekonomi di situ berputar juga gitu loh. Nah, akan tetapi nggak bisa hanya pada komoditi itu saja, semua kan harus berkembang. Nah, konsepnya Bapak Wali Kota ini bagaimana sama Ibu Rinda khususnya, karena Ibu Rinda nih yang terjun langsung ke Kriya dan Wastra. Ibu itu punya konsep agar masing-masing kecamatan kelurahan itu menggali potensi yang bisa menambah nilai ekonomi keluarga. Nah, makanya ada beberapa event itu dilaksanakan. Jadi bukan hanya masalah hulunya saja yang dilatih, perajinnya dilatih, kemudian dikembangkan, tapi juga sampai pada masyarakat itu kan nggak akan ngelihat tuh kalau produk itu hanya dibuat seperti kain. Kain ini ntar jadi apa ya? Kan bingung ya. Jadi kain itu ketika dipakai konsumen bisa lihat, oh ternyata kain itu bisa dijadiin baju, bisa dijadiin kain apa namanya nih, kain sarung yang gampang dibuat, kemudian shawl, kemudian scarf dan lain-lain. Nah, jadi dari hulu ke hilir, tapi nggak bisa kita hilirnya aja dah dominan gitu, enggak, dia harus balance. Ketika ada order dalam jumlah besar, hulunya kan harus mampu menyediakan sesuai dengan permintaan pasar dan harus bisa bersaing dengan produk-produk sejenis dari luar. Kita itu menang di motif sih, motif. Nah, jadi peranannya Ibu Wali Kota sekarang mendorong agar masing-masing kecamatan dan kelurahan khususnya di PKK-nya, Dasawismanya, untuk menggali potensi kriya dan wastranya. Contoh kayak di Lojanan Ilir tuh ada motif pedak. Kalau bahari kala tuh bahasa kita tuh pedak, karet. Jadi karetnya tuh dituangkan di dalam bentuk motif mereka. Ulu itu ada langsat air putih ya di Samarinda Ulu. Nah itu dikembangkan lagi, macem-macem. Ya, kemarin menarik banget gitu lah. Ternyata bisa kok. Dari bahan yang tidak disangka-sangka. Gini, motif itu kan bisa digali dari flora setempat, fauna setempat, icon atau landmark seperti jembatan Mahakam. Nah, itu bisa. Kalau jembatan digambar persis seperti jembatannya kan bingung makanya, apalagi kalau yang kurus gitu kan. Ntar terpotong cuman satu belokannya, satu lengkungan aja. Nah, itu juga kami temukan masalah gitu lah antara pembatik dengan desainer. Desainernya marah-marah, ini bikin sekerual-kerualnya, tapi ketika dipotong dan mau jadiin baju, motifnya malah hilang semua. Si pembatik marah, si desainer marah gitu loh. Jadi memang harus jelas peruntukannya, itu batik untuk hanging wall atau home decor atau untuk fashion. Jadi mulai dari awal harus diajarin. Makanya Mas Anas ini diminta oleh kemarin Mas Dinas Pariwisata ya Mas ya, untuk mengajarkan kepada kaum muda, calon-calon desainer untuk mengedukasi mereka. Itu kerjasamanya. Begitu. Bu, untuk kendala sendiri Bu di lapangan selama ini yang mungkin pernah didapatin itu bagaimana saja Bu? Pastinya tidak sedikit Bu ya. Banyak kendalanya. Banyak itu dalam artian kelasnya nggak terlalu berat sih. Kalau misalnya untuk tenun, tenun itu bahan bakunya masih diimpor dari Cina. Distributornya atau importernya di Surabaya. Sehingga ketika dolar naik, harganya juga ikut naik. Nah, sementara tenun itu menurut anggapan sebagian orang kok masih mahal gitu loh, karena
angkanya mulai dari 350 sampai dengan 1.200.000 ya. Tapi saya pernah mendapatkan advice dari kementerian, kalau mahal ya mahal aja gitu loh. Yang penting bisa dijelasin kenapa mahal ya. Mungkin proses produksinya, mungkin pewarnaannya, dan hal lain seperti yang mempengaruhi karena dia import gitu, nggak diproduksi di Indonesia. Jadi masalahnya itu seperti keterbatasan bahan baku, regulasi. Kemudian kalau batik tuh perajinnya, karena bukan budaya kita membatik itu. Jadi tangan kalau di Jawa tuh perajinnya udah luas aja. Nah, Udah lentur sekali. lentur sekali. Kalau kita masih mengajarin bagaimana membuat pola, terus juga bagaimana ngewarnain, bagaimana ngeblocking supaya batiknya nggak tercampur gitu. Jadi banyak hal itu untuk wastra ya. Kalau kerajinan, nah ini dia. Kerajinan itu kita lebih banyak ke adat. Kalau adat itu kan pakemnya nggak boleh ditabrak. Sementara orderan kan kombinasi antara adat dengan seni ya. Itu yang harus dibicarakan ulang. Tapi kalau untuk aksesoris khususnya kayak manik, itu kalau pesanan yang dari kalangan menengah ke atas, mereka lebih suka warna yang lebih soft seperti yang disampaikan oleh Mas Anas tadi. Makanya Mas Anas itu mengembangkan motif tenun hatta sikola, kemumu, sikola ya, balok sikola dengan kemumu ya Mas ya, melbi ya Mas ya. Itu dikombinasi dengan kalau perempuan tuh berteman, jilbabnya, bajunya, senada, tasnya, clutchnya, kalungnya itu harus senada. Karena Mas Anas ngembangin desain dengan warna yang lebih soft, artinya aksesoris pendukungnya pun disesuaikan, jadi harus lebih soft seperti itu, sesuai dengan keperluan pasar. Iya, supaya laku, ya enggak? Oke, Bu, untuk kegiatan atau dari target Dekrana sendiri dalam waktu dekat ini ada nggak sih Bu? Target kita itu sama, membangun dari ujung. Artinya kalau misalnya untuk pemula itu dimulai dari dasawisma atau usaha peningkatan pendapatan keluarga. Contoh nih, kami udah punya kampung mandiri di Ketupat. Kampung Ketupat. Nah, Kampung Ketupat itu sekarang ketupatnya bukan hanya dijadikan cangkangnya tempat ketupat, tapi juga lidi-lidinya itu diolah untuk berbagai kerajinan. Seperti tempat sampah, kemudian hiasan kaca, dekorasi, dan juga piring, aneka kerajinan yang lain. Seperti itu. Jadi nggak terpaku pada satu jenis saja, wastra, kerajinan, kriya, dan lain-lain. Tapi juga ada potensi-potensi khusus yang kita lihat. Ternyata nipah itu juga udah berkembang. Jadi makanya di sana dijadikan ikonnya Kampung Ketupat. Yang di Kampung Ketupatnya. Kampung Ketupat. Jadi bersinergi. Kalau misalnya belum sampai ke finishing touch, karena memang untuk market tertentu, misalnya nih kerajinan itu nggak boleh berjamur, ya kan? Kalau dari kayu atau tanaman, cenderung kalau dia lembab, penyimpanannya selain ketika diberi warna, dia akan beleber. Makanya perlu teknik khusus untuk pangsa pasar khusus seperti itu. Itu masih kita harus upgrade lagi dari teknologinya. Bu, ada nggak sih Bu? Ada sih pasti Bu ya. Boleh Bu ya. Boleh dong. Yang diceritain itu bukan cuma yang bagus-bagusnya aja. Untuk bocoran ya. Bu ya. Bocorannya di tahun depan akan ada apa nih Bu dari Dekranasda sendiri nih Bu? Mau tahun depan itu tahun politik ya. Kita bicara tahun politik itu harus sesuai nggak sih? Nggak. Program kemasyarakatan itu nggak berhubungan dengan tahun politik. Nah, ini saya menyampaikan ini apa sih sebagai energizer aja. Kita ke program pemerintah itu nggak ngelihat musim apa, musim duren, musim panas, musim hujan, enggak. Tapi tetap harus konsisten. Tahun depan Dekranasda itu fokus ke anyaman.
Karena ternyata clutch, tas, dan lain-lain itu memang sumber bahan bakunya nggak dari Samarinda, tapi dari daerah Penihing. Nah, Penihing itu ada di Kubar dan lain-lain. Perajinnya ada di Samarinda, gitu. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya terlalu jauh itu dampaknya ke cost, upah produksi, dan itu akan mempengaruhi harga jual gitu loh. Nah, kita bisa mengolah anyaman itu kan nggak harus dari rotan saja, tapi ada enceng gondok yang bisa kita olah. Enceng gondok itu limbah. Di Samarinda Utara itu di waduknya banyak sekali ditemukan enceng gondok, dan di sana ada komunitas penganyam enceng gondok. Coba supaya dia lebih identik dengan Samarinda ya di-combine lah dengan manik-manik gitu ya, supaya ada identitinya. Beda dengan kerajinan enceng gondok yang ada di luar Kalimantan, yang dari Jogja misalnya dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi dari eceng gondok saja sudah bisa menjadi kreasi, Bu ya? Anyaman tuh dari tali kur, dari rajut, dari kain, dari kalau manik udah terkenal ya, enceng gondok dan lain-lain. Enceng gondok juga beda-beda. Enceng gondok kita sama enceng gondok di Jogja juga beda jenisnya. Jadi itu perlu di treatment lagi. Bu, ada nggak itu untuk beberapa pengrajin yang sudah terdata nih, Bu? Perajin itu kalau untuk industri kecil itu sekitar 1.700 orang. Udah masuk angka 1.000. Cuma mereka itu nggak selalu continue bergerak di usahanya. Kenapa? Gitu. Apalagi untuk generasi muda males katanya jadi penenun. Kenapa? Karena nggak bisa gincuan, nggak bisa bikin alis. Kan pakai daster aja kan bisa jadi penenun gitu lah. Nah, sebagian memang banyak yang bermutasi apalagi yang generasi muda ya. Mereka lebih tertarik dengan pekerjaan lain yang bergengsi, terutama misalnya jadi pelayan toko juga senang ya kan, karena dandan ya kan. Nah, membentuk menghidupkan kembali untuk perajin-perajin yang muda itu yang bisa menjadi sedikit kendala bagi kita. Itu aja sih. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah, mereka sering dapat side job ketika liburan. Bemanik dia. Jadi satu gunungan itu dihargai gitu. Bisa dapat income loh. Lumayan, Bu ya. Lumayan. Masih sekolah padahal. Masih sekolah. Bu, itu aktif semua atau beberapa? Ada yang pasif gitu? Rata-rata itu seperti di Kampung Tenun, di belakang itu anak-anak perajin tenun itu juga pemanik gitu. Jadi mereka sambil bermanik, kecuali kalau sudah kuliah di luar Samarinda ya, mereka atau aktivitas lain yang sekolahnya yang menuntut intensitas waktu yang serius ke kuliah, mereka akan meninggalkan sedikit kerajinannya. Bu, ada nggak upaya untuk anak muda yang mungkin mereka masih belum meranah ke sana, belum menggemari dari hal-hal yang bisa dibilang sebagai pengrajin muda, atau mereka masih beralih ke yang lain gitu, Bu? Nah, jadi kalau di konsep Dekaranas juga itu setiap tahun memberikan reward kepada perajin yang paling tua, yang sepuh, yang udah mengabdi puluhan tahun, misalnya penenun yang udah, karena nggak semua ya orang menyukai kerjaan itu, tapi dikasih reward, dan perajin yang paling muda. Nah, kalau di daerah lain itu ada penenun Badong Tencep namanya. Badong Tencep itu tenunan dari Kutai, itu mereka dihargai loh sampai pusat. Jadi penenun yang muda. Kalau di seberang ada sih, bareng sama Mas Anas nih kemarin pembinaannya. Kelompok usaha Manika memang untuk perajin manik ya. Kemudian itu KUB Andalan, nah perajin tenun yang membuat desain khusus dari Aim to Be dari Anas Makfur. Nah, itu jadi apa tuh namanya, order khusus ya, order khusus untuk desainer khusus. Siap. Bu, tadi udah disampaikan ya, ada dari kayak ada rantainya dari yang usia sepuh hingga yang ke bawah. Kalau yang sepuh kira-kira kisaran umur berapa nih, Bu? Dan juga yang di bawah nih umur berapa? Jadi kalau di tenun itu ada proses yang namanya menyusun benang sesuai dengan motif. Jadi kalau motifnya salah atau
apa namanya, jumlah benangnya salah masuk ke sisirnya, itu ntar bisa buyar motifnya, nggak bener, nggak simetris. Jadi itu namanya jaran senang. Jaran senang itu alatnya untuk menyusun pola. Nah itu umurnya rata-rata sudah 60 tahun ke atas. Ketika 3 tahun yang lalu tersisa hanya 3 orang. 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu 3 orang. Sekarang Untuk itu tahun sisa 1 orang yang masih aktif sekali. Yang satu itu kalau sehat beliau Masih ikut, masih berserta. karena memang bagian daripada hidupnya ya. Jadi rasanya kalau nggak kerja, Kalau nggak ngapa-ngapain nggak kayak ngapa-ngapain sakit. Tapi Semakin kalau pemanik pegel-pegel. anyaman masih cukup Oke, banyak di siap. daerah Pampang. Kalau yang usia muda Bu? Kalau yang usia muda ya saya bilang tadi mereka belum juga dikatakan perajin karena memang hanya apa namanya side job aja, apa namanya wasting time lah, isi waktu-waktu yang luang mereka membuat manik. Itu di seberang banyak masih di seberang, kemudian di Sambutan, di Pampang, di Ilir, Samarinda Ilir, itu banyak perajin-perajin manik. Oke, udah meluas Bu ya kemanapun. Sudah meluas. Bahkan dari anak sekolah saja sudah bisa menghasilkan uang jajan sendiri. Uang jajan sendiri dengan bermanik. Oke Bu, terima kasih banyak Bu atas Oke. kesempatannya di hari ini. Sehat selalu Bu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan kembali. Ada ini Ada dong. apa nih Bu? Apa nih? Media. Pesan-pesannya ya, Pesan. Boleh, Mas Bu. ya. Karena Silakan. ini audiensnya kan Seluruh sekalimantan dan Indonesia. se-Indonesia. Jadi Boleh, pesan-pesan Bu, dari pesan-pesannya. Ketua Dekranasda kami, Ibu Hajah Rinda Wahyuni Andi Harun, tetaplah kita melestarikan dan terus menggali potensi kerajinan kita, wastra, kriya, dan lain-lain. Kenapa? Karena semakin unik suatu produk itu, semakin ada ceritanya, semakin besar peluang pasarnya. Jadi perlu pelestarian dan hargailah produk-produk Indonesia, khususnya Samarinda. Ya Mas, tapi jangan lupa harus dikembangkan. Ya Nia. Oke, Nia siap juga Ibu. besok harus pakai batik Samarinda ya. Batik Samarinda. Ini batik Samarinda juga sepertinya Bu. Ini dari Bank Indonesia langsung gitu. Terima Oke Ibu, terima kasih, kasih Nia. banyak. Sampai jumpa kembali Bu ya. Sehat selalu. Dan juga Sahabat Budaya, sampai di sini obrolan kita. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Nah, Mas Anas, kan tayang kita ini kan bakal disaksikan di YouTube dan di RRI.net. Jadi pasti teman-teman kalau misalnya penasaran nih Mas pengen ngeliat langsung karyanya Mas Anas, itu bisa lewat media sosial mana tuh Mas? Ya, di Instagram @I'm2B. Untuk yang Fastcrea @Fastcrea dan @KalanProject. Nah, untuk produknya bisa dibeli juga di Tokopedia dan di blibli.com. Oh, ada sosial ininya juga ya? Social commerce, Commerce. social commerce dan e-commerce ya. Oh. Nah, bisa silakan buat sahabat budaya yang penasaran nih sama karyanya Mas Anas, langsung aja pantengin Instagramnya ya. Oke, kalau gitu Mas Anas terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng RRI ya kali ini. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga harapan-harapannya bisa terkabul semua dan pasti pengennya sih bisa ngebawa M2B dan teman-teman lainnya ke kancah internasional Amin. gitu ya Amin, Mas amin. ya. Ya. Nanti kabar-kabar aja Mas kalau udah ke internasional ya. Baik, kalau gitu sahabat budaya itu tadi obrolan kita ya barengan sama Mas Anas selaku salah satu desainer yang ada di Samarinda dan juga punya brand M2B. Sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya.